Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal artikel yang beranggotakan kelompok Ines Al-Maidah dengan NPM 1701, 3010, 223. Selanjutnya ada Muhammadin Mulia Putra dengan NPM 2010, 213. Ada Lydia Yuliana dengan NPM 2010, 222. Ada Suci Safitri dengan NPM 2010, 233. Ada Rauda Zahratun Nuriyah dengan NPM 2010, 20165. Selanjutnya ada Anida Serina Nur Latifah dengan NPM 2010, 34133. Selanjutnya ada Raymond Tuahman Sitanggang dengan NPM 2104, 0059. Selanjutnya ada Nihlu Indrawati dengan NPM 2010, 48127. Di sini kami akan mereview jurnal artikel yang berjudul yaitu Teknik Audit Investigatif dalam Pengungkapan Money Laundering berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik yang ditulis oleh Rozmita Dewi Yuniarti Rozali dan Citra Fernida Darliana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Muhammadin Mulia Putra dengan NPM 2010-213 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Korupsi menjadi salah satu masalah yang tak kunjung terpecahkan di Indonesia. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi kian bertambah dengan nilai material yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kasus korupsi di Indonesia masih dalam tahap memprihatinkan. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kasus korupsi selama 2010-2012 yang menurun kembali meningkat signifikan pada 2013 sampai 2014. Berdasarkan rekapitulasi yang dikeluarkan KPK, terlihat bahwa jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan bahkan pada tahun 2012 jumlah kasus korupsi menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami lonjakan kenaikan yang sangat besar pada tahun 2013. Walaupun demikian, penurunan kembali terjadi pada tahun 2014, hanya saja tidak dalam jumlah yang besar. Kenaikan jumlah perkara korupsi berbanding lurus dengan semakin besarnya kerugian yang dialami negara. Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch melaporkan hasil investigasinya selama tahun 2014 terkait kerugian negara akibat ulah para koruptor. Menurut Lais Abid, staf Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, kerugian negara pada 2014 akibat korupsi sebesar 5,29 triliun rupiah. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester 1 2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah daerah atau Pemda dan kementeriannya, yakni 42,6%. Tersangka lain merupakan direktur atau komisaris perusahaan swasta, anggota DPR atau DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah. Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK sepanjang 2004 sampai 2014 terdapat 54 kepala daerah yang terjerat korupsi. Di tahun 2014 sendiri terdapat sejumlah kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Mereka terdiri dari gubernur dan wali kota atau bupati. Saya Ines Al-Maidah akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Jadi kecurangan yang biasanya menjadi tahapan selanjutnya dari korupsi adalah tindakan pencucian uang, di mana uang hasil kejahatan dari korupsi tersebut disamarkan keberadaan serta asalnya. Menurut David Fraser, money laundering adalah sebuah proses yang sederhana di mana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga seseorang dapat menikmati keuntungan tidak halal tersebut dengan aman. Money laundering umumnya dilakukan melalui 3 langkah tahapan, yakni tahapan penempatan atau placement, tahapan pelapisan atau layering, dan tahapan integrasi. Tindak pidana money laundering tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
Nah, selanjutnya, tindak pidana pencucian uang ini merupakan salah satu tindakan korupsi yang sangat merugikan negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai salah satu lembaga anti korupsi di Indonesia sampai mengeluarkan sebuah rezim anti money laundering. Disinilah peran seorang akuntan forensik yang dianggap ahli dalam bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap tindakan dan menghitung jumlah kerugian negara akibat dari tindakan pencucian uang tersebut. Dalam setiap proses penyelidikan dan investigasinya, para akuntan forensik menerapkan disiplin ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif. Nah, audit investigatif dalam praktiknya memiliki beberapa jenis teknik. Teknik audit investigatif itu diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, follow the money, komputer forensik, dan teknik kunci. Teknik-teknik tersebut akan digunakan selama proses investigasi dimulai dari pendeteksian kecurangan hingga perhitungan jumlah kerugian yang dialami negara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada kajian pustaka. Kajian teori. Singleton menyatakan tentang akuntansi forensik dan audit investigatif bahwa keduanya meliputi proses yang melibatkan peninjauan dokumen keuangan yang dilakukan untuk tujuan spesifik, yang biasanya akan berhubungan dengan litigation support dan klaim asuransi serta masalah-masalah yang bersifat pidana. Akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik maupun privat. Di sektor publik atau pemerintahan, tahap-tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi di antara beberapa lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan lembaga yang memerangi kejahatan pada umumnya dan korupsi pada khususnya, seperti PPATK, KPK, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Salah satu tujuan dari audit investigatif adalah untuk menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Dalam prosesnya dilakukan beberapa teknik dalam upaya pembuktian. Beberapa teknik itu diantaranya: 1. Teknik audit, 2. Teknik perpajakan dengan menggunakan teknik net worth metode dan expenditure metode terhadap pajak dan organized crime. 3. Follow the money. 4. Komputer forensik. Dan 5. Teknik kunci dan prediction. Jumansyah menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rauda Zahra Tunuria, NPM 200010200165 dari Universitas Jambi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para responden yang berprofesi sebagai akuntan forensik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, uji kredibilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, di mana dalam penelitian ini triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber. Money laundering menurut responden. Pencucian uang atau money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Berdasarkan pendapat dari responden, dapat disimpulkan bahwa money laundering adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat kompleks yang merupakan tindak lanjut dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam mendapatkan atau menghasilkan uang secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penyembunyian dan penyamaran guna menunjukkan seolah-olah uang yang didapatkan bersifat legal dengan melakukan berbagai macam cara yang sah.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu materi tentang tahapan audit investigatif. Yang pertama, predication. Nah, di sini setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir dengan suatu litigasi. Padahal ketika memulai investigasi, akuntan forensik belum memiliki bukti yang cukup. Akuntansi forensik hanya mempunyai dugaan atas dasar predication. Nah, di sini predication tersebut adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman. Setelah itu, seluruh proses ini perlu didukung data yang akurat. Selain itu, kunci dari ketepatan dan keandalan predication ini adalah subjective judgment, professional judgment, dan professional skepticism yang dimiliki akuntan forensik itu sendiri. Yang kedua, ada perumusan hipotesis. Di dalam tahapan audit investigatif, terdapat tahap perencanaan. Tahap ini bisa dilaksanakan ketika akuntan forensik telah memiliki predication yang meyakinkan. Pada tahap perencanaan ini, salah satu yang perlu dilakukan akuntan forensik adalah penemuan hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya. Yang ketiga, data gathering. Nah, di sini data gathering yaitu hasil reduksi catatan lapangan yang dikumpulkan peneliti ketika melakukan wawancara mengenai teknik data gathering. Dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini akuntan forensik akan mencari, menemukan, dan mengumpulkan seluruh data. Yang keempat yaitu pengujian keandalan data. Pengujian keandalan data ini berupa bukti ataupun dokumen sangat penting untuk dilakukan. Data yang handal adalah harus cukup dan kompeten dan relevan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nilo Hindrawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu tahapan audit investigatif. Yang kelima yaitu analisis data. Analisis data secara umum berarti memeriksa, memverifikasi, mengolah, dan menginvestigasi setiap data yang telah dimiliki akuntan forensik. Yang keenam yaitu panggilan, wawancara, dan interogasi. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Yang ketujuh, perhitungan kerugian. Proses yang tidak terlepas dari audit investigatif adalah perhitungan kerugian itu sendiri yang diakibatkan oleh para pelaku kejahatan. Yang kedelapan yaitu laporan hasil temuan. Akuntan forensik harus menuliskan seluruh penemuan dalam sebuah laporan dan diberikan kepada pihak yang berwenang. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anida Serina. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini, yaitu teknik audit investigatif apa yang paling efektif dalam kasus money laundering. Secara teori, terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses investigasi. Nah, beberapa teknik ini bisa berhubungan dengan kasus lainnya, bisa juga berhubungan dengan money laundering. Nah, contohnya itu ada teknik audit, teknik perpajakan, follow the money, dan komputer forensik. Dalam praktiknya, yaitu dalam penelitian ini, peneliti ini ingin tahu apakah ada teknik audit yang secara efektif dapat mengungkapkan kasus money laundering ini. Nah, jawaban yang disampaikan oleh para responden ini cenderung sama, yaitu tidak ada yang menyebutkan satu teknik khusus yang paling efektif. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada teknik secara khusus yang menjadi teknik yang paling efektif dalam pengungkapan money laundering. Lalu, peneliti juga menyebutkan bahwa dalam memilih teknik itu ada banyak faktornya seperti sumber daya, jenis kejahatan, jenis kecurangan, waktu, biaya, dan sebagainya. Walaupun kasus yang dibicarakan adalah money laundering,
Tapi tetap saja kasus money laundering ini tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan jenis kejahatan yang selalu sama. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari jurnal yang kami review. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan serta didukung oleh teori-teori yang mendasari penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya itu dalam mengungkapkan money laundering ini melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah predication, perumusan hipotesis, data gathering, pengujian keandalan data, analisis data, pemanggilan, wawancara dan integrasi, perhitungan kerugian, serta laporan hasil temuan audit investigasi. Nah, yang kedua itu adalah di dalam proses investigasinya itu, akuntan forensik itu menerapkan berbagai teknik audit investigatif. Namun, berdasarkan pernyataan responden bahwa dalam penerapannya dalam 8 tahapan investigasi tersebut, tidak ada teknik audit investigasi yang dinilai paling efektif dalam mengungkapkan kasus money laundering ini. Karena ketika menentukan teknik apa yang akan dipakai, akuntan forensik itu perlu memperhatikan hal-hal lainnya, seperti sumber daya yang dimiliki, karakteristik modus operasi kasusnya, biaya, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pun beberapa saran yang diberikan peneliti kepada beberapa pihak. Yang pertama, pihak akuntan forensik, terutama yang berada di bawah lembaga anti korupsi, itu akuntan forensiknya itu perlu belajar mengenai teknik audit investigatif dari negara lain, karena secara teknik baik secara pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian itu negara lain itu masih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Nah, saran yang kedua itu bagi lembaga anti korupsi, di mana itu harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku dengan perjuangan pembuktian di pengadilan, agar pelaku dapat hukuman yang setimpal, baik dari segi hukum, materi, dan sosial, dan diharapkan seluruh kerugian negara itu dapat dipulihkan. Kemudian saran yang ketiga itu bagi akuntan dan auditor. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan mengenai akuntan forensik dan audit investigatif, sehingga para praktisi mau menambah wawasannya di bidang hukum. Karena dengan tingginya jumlah korupsi di Indonesia, diharapkan jumlah profesi akuntan forensik di Indonesia pun ikut bertambah dan mampu menyelesaikan berbagai kasus kecurangan kompleks. Salah satunya itu money laundering. Nah, bagi saran yang keempat itu bagi peneliti selanjutnya itu diharapkan itu melakukan studi kepada satu kasus khusus, apapun jenis kecurangannya. Kemudian teknik observasi juga perlu dilakukan untuk menghindari kelemahan dalam penelitian. Dan begitu juga bagi peneliti itu akan jauh lebih memahami dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.